Berbaktilah kepada orang tua dan bahagiakanlah mereka selama masih hidup dengan cara kita masing-masing. Setuju nggak, John? Setuju dong, bro. Tapi beda dengan kasus yang satu ini, John. Apa itu? Jadi John, ada seorang wanita di Inggris tega membunuh orang tuanya yang sudah lansia supaya dia bisa menikmati harta orang tuanya, John. Wah, sadis banget itu. Tidak hanya itu, John, setelah membunuh orang tuanya, dia menyimpan jasad orang tuanya di rumah itu, bahkan nggak terungkap selama 4 tahun, John. Kok bisa lo ketahuan gimana ceritanya, Mang? Sebelum kasus ini kita bahas, jangan lupa ya, John, sediain kopi hitam di sampingmu ya. Oke, bro. Jadi begini, John, saya kenalin dulu pelakunya. Jadi ada seorang wanita bernama Virginia McCullough asal Inggris yang menjadi viral setelah terungkap dia telah membunuh orang tuanya dan menyembunyikan jasadnya selama 4 tahun di rumahnya itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 dan terungkap pada tahun 2023. Wanita itu berusia 36 tahun saat dia ditangkap. Dia anak terakhir dari 5 bersaudara dan semuanya adalah perempuan. Lalu kalau orang tuanya gimana? Jadi orang tua si Virginia ini sudah lansia, John. Ayahnya bernama John McCullough, pensiunan dosen dan berusia 70 tahun pada saat kematiannya. Sementara ibunya bernama Louise McCullough, seorang ibu rumah tangga biasa dan berusia 71 tahun. Artinya si ibunya inilah lebih tua daripada bapaknya. John dan Louise ini memiliki riwayat kesehatan yang cukup parah, John. Si kakek John ini menderita hipertensi dan diabetes tipe 2. Sementara si nenek Louise ini menderita agorafobia dan gangguan obsesif kompulsif. Pasangan ini memiliki 5 anak perempuan dan yang paling bontot si Virginia ini. Lalu kronologi kejadiannya gimana, bro? Begini, John, pada tahun 2019 Virginia ini tinggal bersama orang tuanya. Sebelumnya dia nggak serumah dengan orang tuanya. Biasalah budaya negara barat kalau anak-anaknya sudah dewasa pasti pisah dengan orang tuanya. Jadi kali ini dia pulang ke rumah orang tuanya alasannya karena ingin fokus belajar menjadi seniman untuk menambah penghasilan keluarga itu. Jadi selama tinggal di rumah orang tuanya, dia juga sekaligus merawat orang tuanya itu, John. Tapi parahnya, John, meski sambil merawat orang tuanya, dia juga menipu orang tuanya. Menipu seperti apa maksudnya, bro? Jadi selama tinggal di rumah orang tuanya, John, si Virginia ini sudah memiliki gelagat yang gak beres. Pertama, dia pakai kartu kredit bapaknya buat keperluan pribadinya. Bahkan sampai menghabiskan 60.000 euro atau lebih dari 1 miliar rupiah lah, John. Jadi ketika orang tuanya menanyakan tagihan kartu kreditnya kenapa sangat besar, dia berbohong ke bapaknya dengan mengaku uang tersebut hilang karena penipuan. Supaya bapaknya itu percaya, si Virginia ini memasukkan surat-surat tagihan kartu kredit bapaknya. Dan dia pun berhasil membuat bapaknya itu percaya kepada dia. Ternyata bukannya memperbaiki kejahatannya, John, si Virginia ini malah merencanakan mau membunuh ayahnya itu, John. Bener-bener, terus kelanjutannya gimana, bro? Jadi pada bulan Maret 2019, dia mulai merencanakan membunuh ayahnya, John. Pertama, dia mengumpulkan semua obat-obatan ayahnya dan menyimpannya. Lalu kedua, di bulan Mei tahun 2019, dia membeli palu dan pisau dan alat-alat untuk meracik obat-obatan yang sebelumnya dia simpan itu, John. Lalu tanggal 17 Juni 2019, dia pun memulai aksinya itu, John. Dia meracik obat-obatan ayahnya itu lalu mencampurkannya ke minuman koktail ayahnya. Akibatnya minuman itu memiliki dosis yang sangat kuat, John. Setelah dicampur, dia pun kasih ke bapaknya itu untuk diminum. Sementara ibunya waktu itu karena memang nggak minum, ya dia jadi nggak ikut minum koktail itu, John. Setelah bapaknya minum koktail itu apa yang terjadi, bro? Ya itu, John, karena dosis minuman itu sudah sangat keras, John. Besoknya di pagi hari bapaknya ini meninggal dunia di tempat tidur. Sementara ibunya masih rebahan di tempat tidur itu sambil mendengar radio. Si Virginia ini tahu bapaknya sudah meninggal, dia pun takut kalau ibunya nanti tahu gitu. Dia lalu nekat memukul ibunya dengan palu dan menikam ibunya sampai mati. Biar apa mati ya? Lalu jasad orang tuanya dikemanain, bro? Sebelum kesana, John, saat menikam ibunya, si Virginia ini mengalami luka di tangannya. Dia lalu pergi ke dokter setempat untuk diobati, sekaligus membeli sarung tangan plastik dan kantong tidur. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya, John, dia membungkus jasad ayahnya dengan kantor tidur dan membuat makam dari balok kayu di ruang kerja ayahnya di lantai bawah. Sementara jasad ibunya dibungkus dengan kantong tidur yang sama dan disembunyikan di lemari pakaian di lantai atas. Besoknya, John, setelah menyembunyikan jasad orang tuanya itu, si Virginia ini lalu menyamar sebagai ibunya untuk membuat kartu kredit baru atas nama ibunya itu. Dari kartu kredit itu, dia kemudian membeli pakaian dan perhiasan, John. Gak hanya itu, John, untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dia juga mengklaim uang pensiun bapaknya setiap bulan dan menjual aset yang ada di rumah itu, John, seperti perabotannya dan barang-barang berharga orang tuanya. Intinya, dia berhasil mengumpulkan uang lebih dari 149.000 euro atau lebih dari 2,5 miliar rupiah, John.
Sebagian uang itu dia gunain bermain judi online dan sudah menghabiskan uang lebih dari 21.000 euro atau lebih dari 350 juta rupiah lah. Lalu gimana cara dia nggak ketahuan selama 4 tahun, bro? Untuk menutupi kabar keberadaan orang tuanya, si Virginia ini sepanjang hari berbohong dengan berbagai alasan untuk meyakinkan saudara-saudaranya dan dokter orang tuanya. Termasuk ketika dokter menanyakan jadwal pertemuan dengan ayahnya, si Virginia ini selalu menjawab orang tuanya sedang berlibur. Begitu juga saudara kandungnya, setiap ditelepon saudaranya, dia selalu beralasan orang tuanya tidak sehat dan tidak bisa mengobrol. Gak hanya itu John, supaya orang tuanya tampak masih hidup, dia rajin mengirim kartu ulang tahun dan hadiah atas nama orang tuanya kepada keluarganya dan mengirim pesan teks kepada saudara kandungnya mengenai kabar orang tuanya itu. Tapi kan bro, gak mungkin dong sampai 4 tahun dia bisa bertahan berbohong. Emang saudaranya nggak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya? Emang iya John, dipikir-pikir memang begitu, kok bisa ya nggak ketahuan selama 4 tahun. Tapi ternyata John, selama menyembunyikan kejahatannya itu, dia terbantu juga karena pandemi COVID-19. Jadi saat dia bunuh orang tuanya di tahun 2019, di tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pembatasan sosial akibat pandemi. Jadi keluarga dan kerabat orang tuanya tidak bisa berkunjung dan jadinya mereka tidak curiga, gitu John. Oh gitu, lalu gimana ceritanya mulai terungkap, bro? Jadi kejahatan si Virginia ini mulai terungkap John di bulan September 2023. Saat itu dokter yang merawat orang tuanya mulai curiga tentang keadaan pasangan lansia itu. Apalagi setiap ditelepon si dokter supaya pasangan lansia itu menghadiri jadwal berobat, si Virginia ini selalu membatalkan jadwal itu John. Dengan alasan yang berubah-ubah, parahnya lagi obat-obatan resep yang harusnya diambil oleh pasien ini malah tidak pernah diambil John. Jadi karena curiga John, tanggal 13 September si dokter ini menghubungi Dewan Perlindungan atau Safeguarding untuk mengunjungi dan meminta supaya mereka memastikan keadaan pasangan lansia itu. Dari laporan itu, Dewan Perlindungan kemudian menghubungi kepolisian Essex dan melaporkan adanya dugaan orang hilang. Polisi lalu terjun ke rumah itu dan berbicara dengan Virginia. Saat polisi menanyakan keberadaan orang tuanya dan ingin bertemu untuk memastikan keadaan mereka, si Virginia ini malah tidak mengizinkan polisi masuk ke rumah itu John. Dan bilang orang tuanya sedang berpergian dan akan pulang di bulan Oktober. Ya si polisi nggak langsung percaya begitu saja dong. Polisi malah curiga dan menduga ada yang tidak beres sama si Virginia ini. Jadi 2 hari setelahnya, kepolisian lalu mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumah tersebut dan membobol dengan paksa. Virginia saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengakui dia sudah membunuh orang tuanya dan memberitahu kepada polisi di mana dia menyimpan jasad orang tuanya itu. Oh, jadi gara-gara dokter itu kasus ini terungkap. Tapi katanya saat ditangkap dia nggak menyesal, bro. Betul John. Jadi saat ditangkap polisi, si Virginia ini bukannya sedih. Dia malah mengaku dirinya mengalami kedamaian. Dia bilang saya pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dan itu mungkin akan memberi saya kedamaian. Tak hanya itu John, dia malah memberi semangat kepada polisi karena telah menangkapnya dengan mengatakan, semangat ya, setidaknya kalian sudah menangkap orang jahat. Pokoknya ini orang kayaknya ada kelainan gitulah John. I did know that this would kind of come eventually. It's proper that I serve my punishment. Cheer up, at least you caught the bad guy. Setelah ditangkap dia dihukum apa, bro? Jadi gini John, harusnya si Virginia ini bisa lebih cepat divonis. Namun sidangnya sering diundur karena bukti-bukti kematian pasangan lansia itu masih diselidiki. Khususnya hasil otopsi jasad kakek John yang masih belum terungkap. Karena jasadnya hampir sudah jadi tulang. Jadinya proses pengadilan memakan waktu cukup lama. Belum lagi hasil otopsi jasad ibunya. Pada akhirnya memang semua bukti-bukti pun terpenuhi. Dan jaksa mendakwa Virginia ini dengan pembunuhan berencana untuk kasus ayahnya dan pembunuhan berencana untuk kasus ibunya. Selain itu, dia juga didakwa melakukan penipuan dengan menyamar menjadi ayahnya untuk mengubah PIN kartu kredit ayahnya dan membuka akun kartu kredit baru atas nama ibunya. Serta didakwa melakukan pemalsuan dokumen-dokumen bank. Meski si Virginia ini memang disebut memiliki masalah kesehatan mental John, namun pada tanggal 11 Oktober tahun 2024 kemarin, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Virginia. Hakim menyebut perbuatan si Virginia ini merupakan pelanggaran berat dan memerintahkan bahwa si Virginia ini harus menjalani hukuman 36 tahun penjara sebelum dipertimbangkan hukuman seumur hidup atau pembebasan bersyarat. Jadi, gimana John? Apa kata-kata yang cocok untuk kasus ini? No comment gua. Sekarang, gimana pendapat kawan-kawan? Komen di bawah ya.